Polisi menangkap ayah pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya di Kuningan, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti, gergaji yang digunakan pelaku untuk menganiaya sang anak. Sempat kabur, pelaku yang merupakan bapak kandung korban ditangkap polisi di sekitar kebun dekat rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya buah hatinya yang masih berusia 11 tahun karena emosi setelah mendapat laporan anaknya mencuri uang tetangga. Akibat dianiaya pelaku, korban mengalami luka di jari tangan. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat gergaji. Lagi-lagi, kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kali ini, seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat, tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 11 tahun karena sang anak dilaporkan mencuri uang tetangga. Pelaku menganiaya sang anak hingga babak belur, bahkan tega menyiksa anak perempuannya hingga terluka di bagian jari tangan. Korban yang terluka parah langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku yang diketahui temperamental langsung dilaporkan ke polisi. Yang hilang uangnya itu ya istilahnya ngadu ke orang tuanya. Bilang bahwa uangnya hilang diambil sama anaknya gini-gini. Ya, otomatis setelah si itu yang kehilangan uang pulang, jadi mungkin bapaknya kalap ya disiksa. Ya disiksa, udah digebugin gitu, gimana lagi kata ibunya ya, kata istrinya. Mungkin ya ibunya nggak bisa misah karena kalau dipisah dianya juga yang kena katanya, jadi dibiarin baik. Atas kejadian ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan langsung mendatangi rumah korban dan memeriksa kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan petugas, korban bersama ibunya mengalami gangguan psikis karena ketakutan dan tekanan tinggi akibat sikap pelaku yang sangat temperamental. Petugas akan melakukan trauma healing dan menurunkan psikolog untuk memulihkan kesehatan korban. Anak ini tumbuh kembangnya berada di lingkungan yang orang tuanya temperamen, sehingga sering mengalami kekerasan secara psikis atau kekerasan verbal. Jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak kepada psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog. Masuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi. Sempat melarikan diri ke hutan, pelaku kini telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV Kuningan, Jawa Barat. Informasi terkini dari kasus ayah menganiaya anak perempuannya, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, jadi dari penyelidikan polisi, selain karena emosi tadi sempat dikatakan, adakah penyebab lain sampai pelaku tega menganiaya anak perempuannya? Ya, baik Pak Skalis. Pihak kepolisian setelah melakukan pendalaman masih berfokus pada kasus kekerasan yang memang itu disebabkan oleh sikap diri dari si terduga pelaku yang kalian adalah bapaknya ini. yakni dikenal bahwa seseorang yang sangat temperamental sekali. Bahkan tidak hanya kepada anaknya, juga dilakukan kepada istri dan juga beberapa kali berulah kepada tetangga-tetangga terdekatnya. Hal ini yang kami dapat informasi dari pihak keterangan dari perangkat desa setempat. Dan untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polres Kuningan menyampaikan kepada kami awalnya bahwa pihak kepolisian memberikan atau menjerat si terduga pelaku yang kali adalah tersangka dengan yang tak lain adalah ayah kandung dari si korban yang merupakan anak pertamanya ini dengan pasal
perlindungan anak. Namun setelah dilakukan beberapa kali pendalaman dan juga meminta keterangan dari beberapa saksi, baik dari internal pihak keluarga dan juga eksternal pihak tetangga dan sekitarnya, termasuk perangkat desa, bahwa pihak kepolisian menambah dengan ancaman atau dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pak Kalis. Sehingga akhirnya kepolisian memberikan hukuman berlapis terhadap terduga pelaku tersebut. Dan ini ternyata tidak hanya dilakukan pada saat ini saja. Beberapa pengakuan yang baru saja kami dengar kemarin dari pihak istri, sambil dengan pengakuan yang sangat terbata-bata bahwa dirinya juga beberapa kali mendapatkan perlakuan yang sangat kasar sekali. Dan ini menjadi keterangan baru kepada kepolisian, apakah pihak kepolisian akan menambahkan kembali. Kalau sebelumnya terhadap anaknya, sekarang kekerasan terhadap istrinya sendiri. Namun sampai saat ini kami masih terus bertanya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan sampai hari ini pihak kepolisian masih terus menginterogasi si terduga pelaku yang kalian adalah bapak kandung dari korban yang merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara. Pak Kalis. Ini juga yang harus diperhatikan adalah kondisi korban yang jadi korban dari bapak kandungnya sendiri. Bagaimana kondisi dia saat ini? Kalau kemarin kami bertemu dengan korban secara langsung dan juga ibu dari korban yang diwakili oleh unit PPA, pemerintah Kabupaten Kuningan, menyampaikan bahwa secara fisik memang mereka atau khususnya terhadap si anak masih terdapat luka, utamanya di jari telunjuk tangan kiri yang menjadi korban gergaji yang dilakukan oleh bapaknya atau bapaknya sendiri. Dan berdasarkan keterangan dari tim medis juga sudah melakukan pembersihan terhadap luka tersebut karena diketahui gergaji yang dilakukan oleh bapaknya itu sangat berkarat. Artinya sangat dikhawatirkan ini mengalami infeksi yang cukup serius. Namun kemarin juga pihak pemerintah desa masih terus mengawal bersama beberapa tim medis untuk memastikan luka di jari telunjuk kiri itu dalam kondisi aman. Dan sudah dilakukan penutupan dengan cara jahitan 4-5 jahitan. Terkait beberapa luka-luka fisik lainnya di bagian tangan, kepala, dan juga perut yang sempat dilakukan pemukulan dengan tangan dan juga tendangan dengan kaki, sampai saat ini masih terdapat memar. Adapun luka-luka di bagian tubuh dari istri terduga pelaku yang tadinya adalah suami dari si istri tersebut masih terus dilakukan pemeriksaan untuk hal fisiknya dan untuk kesehatan atau pemulihan terhadap mental yang sampai sekitar tahun 2012 menikah sampai tahun ini beberapa kali mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, terus dilakukan pemulihan. Bahkan pengakuan dari anak dan juga istri, mereka tidak ingin kembali tinggal serumah dengan sang suami atau si terduga yang telah melakukan penganiayaan tersebut. Karena hal ini dapat mengakibatkan atau menimbulkan trauma yang sangat mendalam dan mereka sangat mengkhawatirkan hal ini akan kembali terjadi. Atas dasar itu, pihak keluarga memohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan hukuman seberatnya sebagai efek jera, dan setelah itu harus dilakukan pemulihan baik secara internal pihak keluarga dan juga utamanya kepada terduga pelaku agar tidak melakukan hal serupa di tengah rumah tangganya sendiri. Pak Kalis. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat.